Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadika Tika dari Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan kontrol menggunakan Bluetooth Android. Jadi simulasi ini menggunakan software Tinkercad dan software Arduino Uno. Software Tinkercad ini untuk melakukan percobaannya dan software Arduino Uno untuk membuat codingannya. Jadi ada pun beberapa komponen yang kita butuhkan dalam percobaan kali ini. Tentunya kita membutuhkan microcontroller Arduino Uno, kemudian ada motor servo, kemudian ada relay, kemudian ada fungsi generator AC dan lampu bohlam. Jadi kenapa kita menggunakan relay? Karena kita menggunakan generator AC. Relay ini berguna untuk sebagai pembatas, pemotong untuk dihubungkan ke lampu ini. Jadi untuk tahap pertama yang kita rangkai, yang pertama kita merangkai dulu untuk rangkaian lampunya dengan menggunakan generator AC. Jadi untuk generator AC-nya, untuk VCC-nya dihubungkan dengan terminal 1 pada relay, kemudian untuk ground-nya dihubungkan dengan ground pada terminal 2 pada lampu. Nah, untuk VCC-nya, terminal 1-nya dihubungkan dengan terminal 6 atau coil pada relay, kemudian untuk terminal 5 dihubungkan dengan ground pada Arduino Uno. Sedangkan untuk terminal 8 ini sebagai penghubung dengan pin 9 pada Arduino Uno. Nah, sedangkan untuk motor servonya atau pintu otomatisnya, kita memiliki 3 pin pada motor servo ini. Yang pertama pin ground, pin VCC, dan pin signal. Nah, signal ini dihubungkan dengan pin nomor 8 pada Arduino Uno, kemudian VCC dan ground-nya dihubungkan dengan VCC sebesar 5 volt, dan ground-nya dihubungkan dengan ground pada Arduino Uno. Nah, setelah itu, sudah rangkaiannya sudah selesai, kita akan membuat codingan. Nanti codingannya ini telah saya buat. Jadi ada 2 logika yang kita gunakan, yaitu untuk menyala dan matikan lampu dan membuka dan menutup pintu. Nah, untuk in lampunya ini sesuai dihubungkan dengan pin nomor 9, dan untuk pin pintunya dihubungkan ke nomor 8. Untuk serial biginnya, pintu ke nomor 8, pin nomor 8 sebagai pin servo, dan untuk pintu right-nya sebagai sudut awal servo. Nah, untuk lampunya itu sebagai output. Kemudian untuk karena kita memunculkan ini dalam serial monitor, maka harus ditulis void loop serial available. Nah, untuk logika pembacaannya, jika OK sama dengan A, maka lampu akan menyala. Dan jika kita menulis B, lampu akan mati atau glow. Kemudian jika kita menulis C, maka pintu akan terbuka, dan jika menulis D, maka pintu akan tertutup. Nah, ini 70 ini adalah derajat yang digunakan untuk menutup pintu. Nah, setelah itu kita bisa mencoba start simulation ataupun mengecek kembali untuk pengkodeannya yang kita gunakan, karena jika salah kode, percobaan ini tidak akan berjalan. Coba start simulation. Nah, jika sudah seperti ini, akhirnya pengkodean tidak ada yang salah. Kemudian kita membuka serial monitor pada Tinkercad, dan kita mencoba menuliskan logika A. Logika A pada pengkodingan disebutkan lampu akan menyala. Nah, dengan nilai ADC 97, lampu menyala. Kemudian misalnya kita menuliskan codingan B, logika B, dengan nilai ADC 98, lampu akan mati. Dan misalnya kita menulis jika mengetik C dengan nilai ADC 99, pintu akan membuka, dan untuk nilai D, nah dengan nilai ADC 100, ini pintu akan tertutup. Bisa terlihat pergerakan motor servo ini saat menutup pintu.
Dan ini saat membuka pintu, servo akan kembali ke bentuk semula. Nah, untuk menyalakan lampu yang asalnya padam menjadi menyala dan dipadamkan lagi akan padam. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam percobaan ini yang pasti tentunya adalah jaringan internet, karena jaringan internet sangat mempengaruhi pada software Tinkercad ini. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam rangkaian percobaan. Jika kita salah menerapkan pada pin-pinnya, maka dalam pengkodean juga tidak akan terbaca. Kemudian yang ketiga, dalam pengkodean tidak terlalu teliti. Kadangkala hal itu yang menyebabkan percobaan ini tidak berjalan dengan semestinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk percobaan kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simulasikan dalam percobaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.